Jadi topik tema malam ini adalah Happy New Year ya. Happy New Year ini dalam artian Anda harus berbahagia di masa tahun yang baru. So Buddha say, Manusatta Bhava Dulabha. So getting that human being life is very rare in the world. Therefore you are not getting that human being life. Also you are not yet dying, so you should be happy. Ya, jadi Buddha berkata ya, untuk memperoleh kelahiran sebagai manusia itu pun adalah suatu hal yang langka ya. Sekarang Anda bukan hanya memperoleh kelahiran sebagai manusia, Anda juga masih hidup ya, untuk menjalaninya. Oleh karena itu Anda sepatutnya berbahagia dalam keadaan itu. So all Buddhas are human beings. Devas cannot become the Buddha. Human being only become the Sammasambuddha. Ya, dan juga seperti yang kita tahu bahwa kelahiran sebagai manusia itu satu-satunya kelahiran yang bisa untuk mencapai tingkat Sammasambuddha. And also Pitaka Buddha also become the human being. Termasuk juga pencapaian pencerahan sebagai Pacceka Buddha hanya bisa dicapai dalam kelahiran sebagai manusia. And also Ekasawaka, Mahasawaka also become on the human being. Dan juga pencerahan sebagai para siswa utama dan juga para murid-murid besar itu hanya bisa dicapai dalam kelahiran sebagai manusia. And also our human being like international airport, not like Lampung airport, not like Jakarta airport or Cebu airport. Can go anywhere by direct flight, no need transit. Dan juga kelahiran alam manusia itu ibarat seperti bandara internasional. Jadi bukan seperti bandara Lampung, melainkan mungkin lebih mirip bandara Jakarta atau bandara Singapura gitu ya. Dalam artian melalui bandara internasional kita mau ke manapun, ke negara manapun itu bisa penerbangannya langsung ya, nggak perlu transit lagi. So human being can direct to Deva world also can go, and also Brahma world also can go. Any Brahma world, Rupa Brahma, Arupa Brahma, and also can go Nibbana also. Nah, dengan cara yang sama dari kelahiran sebagai manusia, seorang manusia jika ia ingin terlahir sebagai dewa juga bisa langsung, ingin terlahir sebagai Brahma materi halus maupun Brahma non materi, dan Brahma yang manapun mereka bisa sebagai manusia bisa langsung terlahir sebagai Brahma tersebut. Dan juga dalam kelahiran sebagai manusia Anda bisa langsung mencapai Nibbana ya. And also careful, many direct flight to Apaya, to the hare, to the goose, to the animal, very direct flight every day. Tapi hati-hati juga ya. Di sisi yang sama banyak juga penerbangan ke alam yang menderita, ke alam hewan, alam neraka maupun alam hantu kelaparan ya. Jadi hati-hati, banyak setiap hari itu banyak penerbangan ke sana. So where do you want to go? Jadi saya bertanya, tujuan yang Anda inginkan yang mana? Yes, better to go the only good destination only, not bad destination. Tentu saja lebih baik kita pergi ke tujuan yang bagus-bagus saja ya, jangan ke tujuan yang buruk. Yes. So to go, good destination, take care a little bit expensive, not cheap, not cheaper. Ya. Tapi ya tentu saja untuk ke tujuan-tujuan yang bagus ya, itu tiketnya biasanya mahal, bukan tiket-tiket murahan. So they take care of kusala ticket.
kusala ticket. No money, cannot be buy by money, cannot buy, only kusala merit only can get this ticket. Jadi tiket yang dimaksud di sini adalah tiket jasa-jasa kebajikan. Jadi untuk pergi ke alam-alam bagus itu, Anda tidak bisa beli tiketnya pakai uang, harus dibeli dengan tabungan kebajikan Anda. So therefore, every day we have to do many kusala, many merits every day. Maka dari itu setiap hari Anda juga perlu kita perlu melakukan banyak kebajikan. Ya. If you are able to do many kusala in this year called Happy New Year. Nah, kalau Anda mampu untuk melakukan banyak kebajikan di tahun ini, barulah tahun ini bisa dikatakan sebagai tahun yang berbahagia. So to do a lot of kusala, we need the Samvega Jnana, Dhamma agency, Samvega Jnana. Untuk melakukan kebajikan, biasanya kita memerlukan keterdesakan batin. Ya. So to get this Dhamma Samvega, Buddha encouraged to practice Manasati meditation, Mananusati meditation also called. Untuk mendapatkan keterdesakan batin, ya, Buddha menganjurkan untuk melatih perenungan terhadap kematian. So Manasati means dead mindfulness. Dead mindfulness. Mana is a dead. Sati is a mindfulness. So dead mindfulness. So someone died, you see, and then you also reflect, no? Dead. I also one day will dead, will die. Or you reflect like that. This is called Manasati. Ya, jadi kadang disebut sebagai Maranasati atau kadang disebut sebagai Marananusati. Jadi Maranasati di sini adalah sati atau perhatian terhadap kematian. Ya, jadi ketika ada sehari-hari ketika Anda memperhatikan ada orang yang meninggal, ya, maka Anda juga harus merenungkan gitu ya. Saya pun akan mengalami hal yang sama gitu ya. Saya juga akan meninggal. Imeja pada manasati tuyu dobiku, the meditator who develops or to devoted in the dead mindfulness meditation. Satatan apamato hoti. This yogi always practice Manasati meditation. He constantly diligent. Satata apamato hoti. Ya, jadi Buddha jadi dikatakan ya bagi mereka yang senantiasa merenungkan kematian, mereka akan memiliki watak yang rajin ya. Number 2, Sabha Bhuvesu Anavedati Senya Pati Levati Sabha Bhuvesu, all existing, all life, he get the possession or the dischargement. Anavedati Nebidayana. Jadi yang kedua manfaatnya adalah dalam berbagai jenis kelahiran, dalam berbagai jenis kehidupan, dia akan senantiasa memiliki sifat, memiliki rasa kejenuhan ya terhadap kehidupannya. Number 3, Jivita Nikandi Jahati. Jahati meaning is a relinquish attachment to the life. He conquer attachment. He win the attachment to the life. He no attachment to the life. Kemudian yang ketiga adalah dia mengalahkan ketertarikan terhadap kehidupannya.
dia mengalahkan kemelekatan terhadap kehidupan. Therefore, Papa he condemns evil. He criticized the evil. He criticized not only evil, he also criticized the one who made the evil also. Ya, yang keempat adalah ia akan senantiasa mencela perbuatan-perbuatan yang jahat. Ya, bukan hanya perbuatan jahat, orang-orang yang melakukan perbuatan jahat juga akan ia cela. So among the all evil, the most dangerous thing is the wrong view, mentality. No? Depend on wrong view, some people they make a lot of the akusala, evil, wrong view, I, attaditi, etc. Ya. Tapi di antara berbagai jenis kejahatan yang paling parah itu adalah pandangan salah. Ya. Jadi dia menganut, memegang pandangan-pandangan salah yang menganggap ini aku, ini diriku, milikku, gitu ya, dan sebagainya. Even in the monastery also, some people they make a lot of the evil, depend on the wrong view, attaditi, etc. I can do, you cannot do. I only right, you are wrong, like that. Always make it. Ya, bahkan di lingkup wihara pun biasanya akan ada banyak perbuatan jahat yang dilakukan ya bagi mereka yang masih memegang pandangan salah, seperti pandangan salah tentang diri dan sebagainya ya. Contohnya menganggap ini hanya aku yang bisa lakukan, kamu tidak bisa. So sometimes around you person never happy, always suffering. No? Jadi orang yang memegang pandangan salah seperti itu, ya mereka akan sulit untuk bisa berbahagia. Ya. Mereka senantiasa menderita biasanya. So you know that our Buddha time Devadatta. Devadatta all day as bhikkhu. And then 7 days only he a good bhikkhu. 7 days only. After 7 days, he competition with the Buddha. He made a lot of evil things. He do a lot of evil things. Jadi seperti ceritanya Bante Devadatta ya. Bante Devadatta itu kan ketika beliau ya, pertama kali ditapis sebagai bhikkhu di bawah Buddha. Nah, pada saat itu dia benar-benar berlatih dengan baik ya selama hanya 7 hari. Setelah dari 7 hari itu kemudian beliau pun melakukan banyak perbuatan buruk ya. Beliau berkompetisi dengan Buddha. So within 7 days he got the 5 second power. After that, he want to become like Buddha like that. So he made a lot of the suffering himself. Ya, jadi selama 7 hari latihannya yang bagus itu, dia pun berhasil mengembangkan pengetahuan langsung ya, seperti abinya gitu ya. Ada 5 jenis abinya yang dia kuasai ya. Tapi setelah itu dia pun berpikiran untuk menjadi seorang Buddha gitu ya. Dia berpikiran untuk bersaing dengan Buddha. Maka sejak dari itu dia mengalami banyak penderitaan. Yeah, this is give me the goals again. India, give me goals again. So please check that you are participant list, because our site little bit with the Wi-Fi. Always checking and always give the goals. So you know the Devadatta Bhikkhu, Devadatta, he began the good bhikkhu, 7 days only after ordination. So after 7 days, he always made the evil thing. He want to make competition with the Buddha. So
because of this evil thing, so he also reached to the Awiji hair, even though he are bhikkhu, no? Stay the vihara. Jadi setelah 7 hari itu Bante Dewa Data memiliki pikiran untuk bersaing dengan Buddha, ya. Dan dengan demikian ia melakukan banyak sekali perbuatan-perbuatan buruk yang akhirnya menyebabkan dia terlahir di neraka Awiji. Ya, jadi di sini Bante Dewa Data walaupun beliau adalah seorang bhikkhu pada saat itu, tapi perbuatan-perbuatannya pun sangat buruk gitu ya, sehingga bisa menyebabkan kelahiran di Awiji. So therefore, no, depend on the wrong view, no. So they can do many evil things, depend on the wrong view Micchaditi. No? Therefore, Micchaditi is the most dangerous, serious akusala thing. Jadi bergantung pada pandangan salah, maka banyak sekali perbuatan buruk yang bisa dilakukan, ya. So the one who practices Samadhi meditation, he always condemns or criticizes the evil. Ya, jadi mereka yang melatih, mereka yang sering melakukan perenungan terhadap pelatihan, mereka akan mencela perbuatan yang buruk, ya. Mereka tidak akan mendukung perbuatan buruk. So he also pity why these people do the many evil things. Our life are very short. Everybody should do the kusala only, right? Before dying, before death. Ya, misalkan mereka akan berpikiran gitu ya, kenapa orang-orang ini masih banyak melakukan perbuatan jahat, padahal usia hidup kita ini udah gak lama gitu ya. Kenapa dipakai untuk melakukan hal-hal yang buruk? Okay, this is number 4. No? So number 5 is asaniti bulohodi. Saniti meaning is the store. No? He avoid the mass storing. No? He always offer his property. He not gives too much because it. He avoid the mass storing. Because he know anytime I can die. I may die. Ya. Yang kelima manfaatnya adalah ia akan senantiasa tidak menyimpan banyak barang. Jadi dia akan terbiasa untuk sering melepas kepemilikannya, sering melakukan perdana gitu ya. Karena dia tahu gitu ya, apapun properti yang dia miliki ketika dia meninggal, maka semua properti itu juga tidak ada gunanya. Suppose tomorrow, no, you may die. What you will do tonight? Jadi katakanlah ya, misalkan besok Anda akan meninggal, malam ini Anda akan melakukan apa? You cannot bring your car to this life. You cannot bring your house to this life. You cannot bring your money to this life, right? At that time you will be offer, right? Only you can bring the marriage kusala only. So you have to change your property to a kusala, correct? Ya, jadi ya kalau besok Anda meninggal gitu ya, Anda coba renungkan, mobil Anda tidak bisa Anda bawa pergi gitu ya, rumah juga tidak bisa Anda bawa ikut ke kelahiran selanjutnya, uang juga nggak bisa gitu ya. Satu-satunya yang bisa Anda bawa ke kelahiran selanjutnya apa? Yaitu jasa-jasa kebajikan Anda. Maka dari itu Anda pun akan berpikiran untuk mengubah properti-properti Anda menjadi jasa-jasa kebajikan. So therefore, number 7 benefit is the sabba paribharesu vigatamala michiro hoti. He is not stingy in his all the uses. Dengan cara yang serupa, yang nomor 6, ia tidak akan memiliki
memiliki kepikiran atau pelit terhadap barang-barang yang dia miliki. So number 7 is anicca nupassana jasa parijaya hoti. No? Yeah, possession of the impermanent nature senya. No? Anicca senya, he can get. So the nusarena, dukkha senya, nanda senya, japati, levati, so following. The anicca senya, dukkha and anatta senya also can get. So anicca, dukkha, and anatta senya also easily can get. This is vipassana jnana. Kemudian yang ketujuh adalah dia akan sering memiliki persepsi terhadap ketidakkekalan ya. Jadi ini adalah pengetahuan untuk tahapan vipassana. Jadi beriringan dengan itu dia juga bisa memiliki persepsi terhadap dukkha dan persepsi terhadap tanpa diri gitu ya. So every bodhisattva saw the four nimitta before the realization, before ordained. Every Buddha they saw the four nimitta. Number 1 is old people. Number 2 is sick people. Number 3 is dead people, dead body. Number 4 is the people. So after seeing the dead people, he has a lot of anger. Oh, I also one day have to die. So I should be renowned. I should be ordained like that. Such kind of my possession also arise. Jadi seperti yang kita tahu, semua bodhisatta di kelahiran terakhirnya mereka selalu melihat 4 pertanda kan? Melihat pertanda orang tua, kemudian yang kedua orang yang sakit, yang ketiga melihat mayat atau jenazah, yang keempat adalah melihat bhikkhu atau pertapa gitu ya. Jadi biasanya para bodhisatta setelah melihat pertanda yang ketiga, yaitu melihat mayat, mereka akan muncul keterdesakan batin yang sangat luar biasa gitu. Mereka akan langsung paham gitu ya, bahwa suatu saat nanti saya juga akan meninggal ya. Dengan demikian, karena keterdesakan batin yang kuat itu, ia akan segera untuk mencari jalan keluarnya. Ia akan segera untuk mencari penabisan. So number 8 benefit is mana kali abayo asamulo kala prodi, no fear. He at that time, this yogi never fear and never deluded, never confused. So peacefully can die. So some people they never practice mananusati. At that time, that time they are very fear. They are shaking a lot. They are very, very fearful, very fear, because they never thinking like that. They always finding money. Can get a lot of money. At the time also that coming. At the time, here only money, only no kusala. At the time they are very fear, very remote. Ya, manfaat yang ke-8 adalah mereka yang sering merenungkan kematian tidak akan ketakutan ketika menjelang kematiannya. Ketika udah menjelang ajal, mereka biasanya gak akan ketakutan, gak akan bingung, ya kan? Gak akan gemetar gitu ya. Nah, berbeda halnya dengan orang yang tidak pernah melakukan perenungan terhadap kematian. Biasanya orang-orang pada umumnya ketika akan dihadapi dengan kematian, mereka akan ketakutan, akan gemetar, akan istilahnya menyesal juga ya, karena seumur hidup mereka hanya mencari uang. Tiba-tiba besoknya meninggal, mereka nggak ada jasa kebajikan. So tonight after tomorrow you may die, you will be fear or not? Bagaimana dengan Anda ya? Kalau misalkan besok Anda meninggal, malam ini Anda ketakutan atau tidak? Yeah, no need to go back home, right? But
Jadi ya, Anda pun tidak perlu pulang ke rumah lagi gitu ya. Sebaiknya Anda lanjut meditasi di sini. So last one, number 9 benefit is Sajje Deva Dame Amada Nara Dedi. So in this life, no yet a Nibbana. Kaya sa Veda Sukati Prayano Hoti. After breaking out your body, after pass away, you will be reached to the good destination. Surely. Yang ke-10 ya, apabila di kehidupan ini Anda belum mencapai nibbana, ya, Anda belum merealisasi nibbana, ketika tubuh Anda hancur, ya, maka secara pasti Anda akan terlahir di alam kehidupan yang bahagia. So therefore always pay attention. Marana Bhavisati, that will become. Maka dari itu senantiasalah merenungkan, ya, kematian akan datang. Marana may duo, jivita may aduo. That is permanent. Life is not permanent. Such kind of tension also possible. Marana may duo, permanent. Marana. Jivita. Life is not permanent. Atau dengan merenungkan bahwa kematian itu permanen atau pasti, gitu ya. Kematian itu pasti, sedangkan hidup itu tidak pasti atau tidak permanen, ya, tidak kekal. So Buddha encourage one sutta. Please pay attention Manasati meditation. Nearly meaning is within, breathing in, breathing out. After breathing in, breathing out, also you may die. Or I may die after breathing in, breathing out. Breathing in, breathing out is a 2 seconds only, right? So it will be also very good for me. Within breathing in, breathing out, I will stay alive. I can make the medicine. So I may die. I may die after breathing in, breathing out also. Have to pay attention to that Manasati meditation. Jadi dalam salah satu sutta Buddha menganjurkan kita untuk melatih meditasi perenungan terhadap kematian ini untuk objek yang dekat, ya. Misalkan dengan merenungkan kematian ketika memperhatikan nafas, misalnya. Di nafas masuk, nafas keluar bisa jadi setelah mati, ya kan? Kita nggak tahu kan. Maka dalam waktu yang sangat singkat itu hanya sekedar nafas masuk, nafas keluar, mungkin itu adalah ya sisa usia kita, gitu. Jadi dalam waktu itu akan sangat baik apabila kita manfaatkan untuk melakukan hal yang baik, ya. So therefore, every breath, every breathing out, we must do meditation. So that we can get long memories. Maka dari itu, ya, dalam setiap hembusan nafas dan dalam setiap tarikan nafas, seyogianya kita melakukan meditasi, ya. Dengan demikian maka setiap waktu kita bisa mendapatkan banyak jasa-jasa kebajikan. Some people lazy to meditate. At the time should do dana and sila at least. Atau bagi mereka yang masih, beberapa orang yang mungkin masih malas untuk meditasi, maka setidaknya bisa melakukan dana dan menjalankan sila. So I want to share today one story in the Dhammapada. This story is a Mahadana Vanija Patu. Mahadana Vanija story. Jadi saya akan membagikan kisah dari Dhammapada, ya, tentang pedagang yang dermawan, ya. Mahadana Vanija. Mahadana is a very rich
Vanija is a trader, very rich trader story. Oh ya. Jadi Mahadana di sini artinya adalah sangat kaya, ya, sedangkan Wanija ini adalah pedagangnya. Vanija trader meaning is like Singapore to Indonesia, or we can selling the goods like that. It's called trader. So in the Buddha time also, no, this trader, Madana Vanija, no, bring the clock from Varanasi to Savatthi. No? So he is a very rich. No, he's a many followers. So 500 buloka. They other than no container, no the truck, no lorry car. They use a buloka. No, so his blue is 500 buloka. No? So they blame many kind of the like Indonesia party like that, party. Indonesia party like that. So this Varanasi also very famous crop. No? They are kind of very famous in India. Varanasi big crop, no? Water. So he played along all the crop to sell in the Savatthi. At the time, Savatthi city has a festival. Festival time very easy to selling. So he played along all the clock and travel Varanasi to Savatthi. Oke, jadi pedagang di sini ya biasanya adalah pedagang, istilahnya pedagang keliling. Jadi mereka biasanya membawa satu barang dari satu tempat ke tempat lain untuk dijual ya di zaman Buddha. Jadi tapi di sini pedagangnya ini adalah pedagang yang kaya raya gitu. Dia menjual pakaian dari Varanasi ke Savatthi ya. Jadi di sana di Varanasi itu mereka banyak memproduksi pakaian. Ya, misalkan kayak di Indonesia produksi batik itulah ya, terus dijual ke luar negeri contohnya. Nah jadi dari Varanasi mereka datang ke Savatthi ya, dengan diiringi oleh rombongan 500 gerobak yang ditarik oleh kerbau gitu. Jadi di zaman dulu kan nggak ada fuso atau kontainer kayak zaman sekarang gitu. Mereka datangnya pakai gerobak kerbau itu dan totalnya ada 500 gitu ya. Jadi karena mereka di Savatthi itu ada festival, ada acara, makanya agak mudah untuk bisa jualan ketika lagi ada acara. When they reach near the Savatthi, and they have to cross the river. And the rain heavy rain, like today even in Lampung, heavy rain like that. So at that time they thinking, tomorrow only we will cross the river. But raining is not stop, no? Throughout the 7 days. So full of the water in the river, so they cannot cross the river. No? So at that time, no, festival also already finished in the south. So at that time they thinking, now we are not very late to cross the river. No? Better to stay here and also sell it here without bringing the cloth to the Savatthi. No? The whole year we will stay here and we were selling to finish our clothes, our things. Ya, tapi dalam perjalanan itu mereka harus menyeberangi sungai. Ya, tapi ketika mereka sampai pada tepi sungai, saat itu juga sedang terjadi hujan deras, mungkin seperti di Lampung sekarang gitu ya. Hujan deras, karena hujannya deras ya, mereka juga jadinya nggak bisa menyeberangi sungai gitu. Nah ternyata hujannya ini sampai 7 hari lamanya. Jadi karena menunggu hujan mereka nggak bisa nyebrang gitu ya, mereka terpaksa tinggal di sana selama 7 hari sampai festivalnya sendiri udah selesai gitu. Jadi mereka pun berpikir kalau sekarang mereka masih lanjut ke Savatthi itu udah terlambat,
karena di sana juga nggak ada festival apa-apa lagi gitu. Makanya dia pun memutuskan untuk oke, kita jualan di sini aja. Selama setahun kita jualan di sini, nggak usah nyebrang sungai ke Sawaki. If thinking the whole year stay here, there's a number of people thinking like that. No? The whole year I will stay in Lampung, no? Without traveling other places like that. Number of people thinking, no? I also do the schedule for the whole year. So not thinking for the dying, for the death. Not thinking within this year we are not yet dying like that. So this rich people also thinking, the whole year I will stay here, I will selling until finish. After that I will go back to home. Ya, jadi orang tadi ya, merencanakan gitu ya. Oh yaudah, setahun ini saya tinggal di sini aja gitu, sambil jualan sampai barang-barang dagangan saya habis gitu ya. Jadi kan ini hal yang umum terjadi di kalangan kita biasanya kita bakal merencanakan selama setahun ke depan kita mesti ngapain gitu ya. Kayak oh yaudah, setahun ke depan saya tinggal di Lampung misalkan, nggak mau pergi kemana-mana dulu. Itu kan rencana juga ya. Atau seperti Sedo juga udah ada daftar selama 1 tahun, agendanya ada acara kemana aja ya. Padahal kita nggak memasukkan ke dalam agenda kita ya. Bisa saja setahun itu nggak akan tercapai, kita juga akan meninggal dimanapun di waktu yang kapan. So Buddha also paid up and reached to near that this group of the traders. Buddha and Sangha paid up at that time, Buddha smile, see this gentleman. Buddha smile, see that this rich the trader. So Buddha knows his thinking. So at the time, whenever Ananda asked him, why Buddha Ananda know Buddha smile? Because if Buddha smile, Buddha is little bit fear. At the time, radiation coming out, white color radiation coming out from the mouth, and round 3 times to the Buddha head and disappear in the dish like that, at the dish. So seeing that the light, whenever Ananda knows Buddha is smiling, at that time, whenever Ananda asked him to the Buddha, Bhante, why Buddha smiling? Ya, jadi saat itu Buddha beserta rombongan sangga sedang berpindah patah dan kebetulan lewat di tempat si pedagang kaya tadi. Jadi ketika lewat di tempat si pedagang kaya, ya, Buddha pun tersenyum. Nah di sini Bhante Ananda kan biasanya selalu mendampingi Buddha gitu ya. Jadi Bhante Ananda ini biasanya bisa tahu ketika Buddha senyum, karena ketika Buddha senyum biasanya akan terlihat sedikit giginya Buddha. Jadi dari gigi itu cahaya putih akan keluar gitu. Jadi cahaya putihnya ini keluar ya, seperti seolah-olah mengelilingi kepala Buddha 3 kali gitu ya. Jadi setelah melihat cahaya putih tadi, kemudian Bhante Ananda pun bertanya kepada Buddha, oh Buddha, kenapa Buddha senyum gitu? Yeah. So Buddha now stand in front of you and also smile, please careful. So at the time, Buddha answered, you see the Ananda, this gentleman, this rich trader, he thinking, I will stay here, the whole Vasa, the whole summer, the whole winter. So rainy season is a 4 months, winter is a 4 months, summer is a 4 months. Altogether 12 months, 1 year. The whole year I will stay here like that. He thinking. Then another asking me. So any danger for him? Yes. Sataha meva, jivetva, only 7 days only he will be alive. After 7 days,
no, he will be dying. So Buddha replied. Ya, jadi sebenarnya Buddha senyum ketika melihat si pedagang kaya tadi. Ya, karena Buddha tahu apa yang di dalam pikiran si pedagang tadi. Jadi saya udah bilang ya, kalau tiba-tiba Anda melihat Buddha di depan Anda, kemudian Buddha senyum kepada Anda harus hati-hati ya. Jadi di sini setelah Bhante Ananda bertanya kepada Buddha, Buddha pun menjawab gitu. Pemuda ini, pria ini, dia berpikiran, oh selama musim hujan, musim panas dan musim dingin gitu ya, saya akan tinggal di sini. Artinya kalau di zaman sana, di zaman India itu musim hujan itu 4 bulan biasanya, kemudian disusul musim dingin 4 bulan, kemudian musim panas 4 bulan, jadi totalnya setahun gitu. Jadi Buddha bilang si pria ini berencana tinggal setahun di tempat itu untuk sambil berjualan dagangannya. Terus Bhante Ananda tanya lagi, maksudnya emangnya kenapa Buddha? Gitu kan? Jadi Buddha menjawab, si pria ini sebenarnya bakal hidup tinggal 7 hari lagi. Only 7 days only. Sataha mewa jividva meju mukhe patisati. Meju mukhe. Meju mukhe is he will fall down to the mouth of the death. He will reach to the mouth of the death. So the mouth of death are very dangerous. So 7 days only he will alive. Buddha replied. At that time, Venerable Ananda very pity to this rich man. So one day, I want to go and inform to him. Okay, you bravely please inform him. Surely he will like only 7 days. Jadi cara Buddha bilang itu kan dalam 7 hari ia akan masuk ke dalam mulutnya kematian. Jadi setelah mendengar kata-kata dari Buddha demikian, ya, Bhante Ananda pun merasa kasihan kepada pria tadi, pada pedagang kaya itu. Jadi Bhante Ananda meminta izin, oh Buddha, bolehkah saya mengabarkan kepada pedagang tadi. Jadi Buddha bilang, silakan Anda beritahu dengan berani gitu ya, bahwa sudah pasti dalam 7 hari lagi dia akan meninggal. So whenever Ananda Vedapada in front of this rich Veda, and then this rich Veda will offer the food. After that, Ananda asking, oh, Dayaka, oh devotees, how long will you stay here? At the time, this gentleman explained. He played the many cloth from Varanasi, he sell the Savatthi. So no yet selling many things. So if I go back, it's also not suitable for me. Therefore, the whole year I will stay here and will selling my cost, my things. Otherwise, I will go back to my Varanasi. At the time, Venerable Ananda said, Doja no Jivitan Dayaka, difficult to know the lifespan of that human being. At the time, this gentleman also wise. He has idea. He thinking, why this people telling like me? Difficult to know that there's a life. Difficult to know that all the lifespan. Why this people telling me like that? So such kind of people are always thinking like that. Because after the matter, he will be become Sotapanna. So therefore, he has the wisdom. So whenever Ananda asking like that, he also has the idea. Why this people telling me like that?
Jadi kemudian Bante Ananda pun berpindah patah ke si pedagang tadi ya. Jadi pedagang tadi setelah memberikan dana makanan kepada Bante Ananda, kemudian Bante Ananda pun bertanya gitu, pemuda, donatur gitu ya, berapa lama Anda akan tinggal di sini? Jadi si pedagang tadi pun menjelaskan, Bante, saya sudah bawa banyak dagangan dari Varanasi. Kalau saya pulang sekarang, ya maka perjalanan saya akan sia-sia. Gitu. Oleh karena itu saya berencana untuk tinggal di sini selama setahun sambil menjual barang-barang dagangan saya. Gitu. Kemudian Bante Ananda berkata, pemuda, ya, sangat sulit untuk tahu batas kehidupan kita, batas usia kehidupan kita. Jadi setelah mendengar kata-kata ini dari Bante Ananda, si pemuda tadi langsung kepikiran gitu, kenapa ini? Kenapa ini Bante tiba-tiba mengatakan tentang usia kehidupan gitu? Apa maksudnya? Jadi saya sudah menjelaskan, orang-orang yang seperti ini ya, adalah orang-orang yang sebenarnya kebijaksanaannya udah cukup siap untuk matang. Jadi orang-orang yang seperti ini biasanya ketika mereka habis mendengarkan ceramah gitu ya, habis mendengarkan kata-kata baik gitu, mereka langsung kepikiran gitu, apa maksud dari perkataan tadi. Nah, orang-orang yang seperti ini adalah tipikal orang yang setelah selesai Dhammatok mereka akan mencapai kesucian Sotapanna. Jadi Dojano Jivita difficult to know, no? Life or death. Jadi saya udah bilang Kokoming, Kohamin ya, sangat sulit untuk tahu batas usia kehidupan. The general asking, Bante, I have some deja or no? Yes, you will be dying after 70. At the night, a lot of Samvika get, Dhamma Samvika. Only 70 only he will alive. Right? So who know or who don't know? Wherever another answer. Who don't know, Buddha say you are only like 70 only. Ya, jadi sontak si pemuda tadi pun, si pedagang tadi pun bertanya kepada Bante Ananda ya, Bante, apakah akan ada bahaya yang datang ke saya gitu ya. Terus kemudian Bante Ananda pun berkata, iya pemuda gitu ya, dalam 7 hari lagi Anda akan meninggal. Nah, terus si pemuda tadi kaget, Bante, siapa yang bilang gitu istilahnya. Kemudian Bante Ananda pun bilang, Buddha tahu, Buddha sudah mengatakannya. Gradually, 70 is alive. What you will do today tonight? Okay, Kumi, 70 alive. What you will do? So this gentleman also had a lot of samvika. At that time, he decided. One day, Buddha, headed by Buddha, Sangha, always come to our place and set our donation. Invite 70. So every day he want to do dana. Because 70 only here alive, right? Every day he want to do dana. Jadi saya udah bertanya ya, Pak Harmin, kalau Kohamin cuma punya usia 7 hari lagi gitu ya, apa yang akan Kohamin lakukan? Jadi si pemuda tadi pun, si pedagang kaya raya tadi pun seketika langsung memiliki keterdesakan batin yang kuat gitu ya. Kemudian pedagang tadi berkata kepada Bante Ananda, Bante, selama 7 hari ini bersedialah ya, bagi sangga yang dipimpin oleh Buddha
untuk datang berpindah patah ke tempat kami. Jadi si pedagang tadi mengundang para sangga dan termasuk Buddha untuk menerima pindah patah di tempatnya selama 7 hari. Ya, jadi selama 7 hari ini pedagang tadi mau melakukan banyak jasa kebajikan. Sataha vevate jivita bodhisiti Buddha said, no? Only 7 days will be alive. Therefore, he also invites 7 days. So this means that after 7 days, he know that he will be not be or far maybe. I don't know. Okay. Jadi karena dibilang usia kehidupannya tinggal 7 hari lagi gitu ya, makanya si pemuda tadi juga cuman mengundang dan namakan pindah patah selama 7 hari gitu. Jadi setelah 7 hari kalau dia masih hidup mungkin gak lanjut lagi. So Buddha and Sangha also every day accept this his offering. No? So last day give the Anubodhana Dhammatam. Jadi kemudian Buddha dan para sangka pun selama 7 hari berpindah patah, ya, datang berpindah patah di tempat si pedagang tadi. Di akhir hari ke-7 Buddha pun memberikan semacam ucapan turut berbahagia. So this Anubodhana Dhammatam only one stanza only. Ida wasa wase sami Ida himanda gemesu Idi balo vijede di adaraya nabujadi. So this meaning is that the bala, the foolish man, always thinking, I will stay here the whole rainy season, the whole winter season, the whole summer season. The foolish man always thinking like that. He doesn't know the Jivita Adaraya, the nature of the lifespan. After that, this gentleman becomes Sotapanna. Very quick. Jadi Dhammatok sebagai wujud turut berbahagianya tadi itu cuma satu stanza, cuma satu syair, satu bait gitu ya. Jadi satu bait ini Buddha mengatakan gitu ya, mengatakan orang-orang bodoh atau dungu ya, mereka selalu berpikir untuk tinggal di satu tempat selama masa hujan, selama musim hujan, selama musim dingin, dan selama musim panas. Mereka tidak menyadari bahaya dari kematian. Di akhir dari ceramah tadi, si pedagang pun mencapai tingkat kesucian Sotapanna. Oh, hey, this year, that year began the Happy New Year. Jadi untuk pedagang tadi ya, tahun itu merupakan tahun baru yang berbahagia baginya ya. Because Sotapanna never no need to go the apaya. No? He free from the apaya. So they are very good lucky for him. So they are very happy. No? Karena seorang Sotapanna itu mereka tidak akan pernah terlahir lagi di alam yang menyedihkan, di alam yang menderita. Makanya dengan menjadi seorang Sotapanna, ya, dia merasa sangat beruntung. So his remaining suffering are very little only, compared with the samsara dukkha. So like the swine in your hand is very small, compared with the whole heart swine. In the same way, Sotapanna dukkha are very little only. And also always welcome the good destination, happy condition. Therefore, for him, that year is a happy new year. Jadi
kalau bagi seorang Sotapanna ya, penderitaan yang masih mereka akan alami itu sangat sedikit karena penderitaan di samsara ya, terutama yang kelahiran di alam cerita semuanya sudah putus, sudah tidak akan terjadi. Maka sisa dari penderitaan mereka itu tinggal sedikit, sama seperti segenggam tanah dibandingkan dengan tanah yang ada di seluruh permukaan bumi gitu ya. Nah, jadi bagi si pedagang tadi ya, itu adalah Happy New Year baginya, tahun yang membahagiakan. So here very easy to attain Sotapanna. No? So such kind of people are already practice vipassana in previous life, surely. No? In previous life, we already practice vipassana, samatha, vipassana meditation. No? Jadi bagi orang-orang seperti ini, mereka sangat mudah untuk mencapai tingkat Sotapanna gitu ya, hanya dengan mendengar satu bait. Jadi sebenarnya mereka itu di kehidupan sebelumnya sudah sering melatih vipassana, jadi melatih meditasi samatha maupun vipassana. So there are four kind of person in the world. Number one is only just listen the short dhamma, and that I can attain Megaphala. Number two is have to listen the detailed dhamma talk, and that I attain Megaphala. This is number two. Number three person is have to listen dhamma talk, but not attain, just listening, not attain Megaphala. Have to practice accordingly. No? Many days or sometimes, no? Many years also. No? So number three person. Number four person is that even he practice, he cannot get in this life. There are four kind of person in the world. Jadi ada empat jenis orang, empat jenis manusia di dunia ini. Ada yang pertama itu mereka yang mendengarkan ceramah singkat, setelah itu bisa mencapai kesucian. Yang kedua adalah mereka yang perlu mendengarkan ceramah pembabaran dhamma secara penuh ya, secara penuh dengan penjelasannya baru bisa mencapai kesucian. Jenis yang ketiga, mereka setelah mendengarkan pembabaran dhamma harus berlatih ya, supaya bisa mencapai kesucian. Yang keempat, mereka yang walaupun berlatih di kehidupan saat itu, dia sampai akhir kehidupan tidak akan bisa mencapai kesucian. So to attain Megaphala, no? In previous life have to do the Vijja and Chalanasi. Vijja C and Chalanasi. Vijja C meaning is have to practice Namarupa, have to practice Vipassana Jnana. At least have to practice 4 element meditation. Pathavi, Abho, Tejo, Vayu, earth element, water element, fire element, wind element. So earth element is a hardness, roughness, heaviness, soft, smooth, lightness. This is earth element. Flow and cohesion is Abho, water element. Heat and cool is Tejo, fire elements. Supporting and pushing is wind element, Vayu, Dhatu. Have to understand. At least 2 element meditation already practice. This is called Vijjasi. Untuk bisa mencapai kesucian, kita memerlukan 2 jenis benih ya. Ada benih wija yaitu pengetahuan, dan juga benih carana yaitu perilaku gitu ya, secara perilaku. Nah, jadi benih pengetahuan itu bisa didapat dengan apa? Yaitu dengan pemahaman terhadap fenomena materi dan fenomena mental, dengan pengetahuan vipassana gitu ya, atau setidaknya dengan pengetahuan terhadap 4 unsur ya. Jadi unsur tanah, air, api, dan angin. Yang
disebut sebagai unsur tanah adalah karakter atau sifat keras, kasar, berat, lunak, lembut, dan ringan. Sedangkan untuk karakteristik unsur air itu karakteristik dari mengalir dan merekat. Ya. Untuk unsur api itu karakteristiknya panas dan dingin, dan untuk unsur angin yaitu mendorong dan menopang. So Charana C is there are 50 Charana, no, 15. So generally we can say Dana, Sila and Samatha Jhana, 4 Jhana, 4 power Jhana. Dana, Sila and Samatha. So this is called Charana C. So if you do Dana, you have to wish to attain Nibbana. Idame Punya Nibbana Sapajayo Hotu. So you practice Anapana meditation. You enter jhana, after that also you pay or wish idame punya nibbana sapajayo hotu. This is called jaranasi. Nah, yang tadi adalah benih pengetahuan atau wija. Kemudian benih dari perilaku, secara perilaku atau carana itu sebenarnya ada 15, tapi secara singkat tidak lain adalah dana, sila, dan samatha. Jadi samatha ini setidaknya 4 pencapaian jana lingkup materi halus. Ya. Jadi dengan melakukan perbuatan baik secara umumnya, yaitu dana, sila, dan samatha, gitu ya. Setiap selesai melakukan perbuatan baik, Anda aspirasikan untuk bisa mencapai nibbana, ya. Jadi seperti idame punya nibbanasa pacaya hotu. Nah, dengan melakukan aspirasi demikian, barulah perbuatan-perbuatan Anda tadi itu bisa menjadi benih jenis yang carana. Sarana is like your leg, your foot, no? So sarana bring to you near there, Buddha near there, good teacher. No? This is sarana duty. So vijja is like the eye. No? Vijja is like the eye. Eye can see in the same way. If you have vijja wisdom, you can understand what the Buddha teaching, what the good teacher teaching. Jadi apa kegunaan dari benih wija dan carana ini? Jadi benih carana itu ibarat seperti kaki. Dengan kaki yang bagus, ya, Anda bisa pergi ke tempatnya Buddha. Jadi dengan benih carana Anda bisa bertemu dengan Buddha, bertemu dengan para siswa-siswa Buddha, gitu ya. Nah, sedangkan dengan benih pengetahuan itu ibarat seperti mata. Dengan mata Anda baru bisa melihat, ya kan? Sama halnya dengan memiliki benih pengetahuan, barulah Anda bisa memahami ketika Buddha memberikan ceramah. Jadi Anda bisa paham ceramah, maksud dari ceramahnya Buddha kalau Anda memiliki benih pengetahuan. This Madana Vanija also surely he already practiced, no? Vijja Charana practice in the previous life. Therefore, no? Buddha, no? Giving the Dhamma talk, no? One stanza only. After the Buddha also maybe displays some the Punubatu maybe. No? After giving Dhamma talk, no? He attained Sarabhana. No? Jadi pasti si pedagang tadi sudah memiliki tabungan pengetahuan dan juga perilaku, ya, benih wija dan carananya. Karena dengan latihan-latihan yang telah ia lakukan, gitu ya, mungkin di kehidupan sebelumnya, akhirnya ia pun bisa bertemu dengan Buddha, dan juga hanya dengan satu baik ceramah Buddha dia bisa memiliki pemahaman yang tinggi, ya. Mungkin setelah pembabaran dari itu, kemudian Buddha menjelaskan tentang 4 kebenaran mulia, gitu ya. Ya, tapi dengan cara gimana pun dia bisa memahami maksud dari ajaran Buddha dan mencapai tingkat kesucian saat itu juga.
Ida wasan wase sami ida himanta gemesu idi bala vijayne di andaraya na bojati. So after giving this stanza, this Madana Vanija attains Sotapati Phala, Sotapati Mega Phala. After the Buddha also go back, and then he also sending until the a few distance. So after that he come back to his place. At the time he has a small headache. I had that today, so I showed it was at the time he sleep, at the time he was possible. So very easy to sleep, very easy to die. Asam mulokala. Jadi tadi ya di musim hujan ini saya akan tinggal di sini, gitu ya. Di musim dingin saya akan tinggal di sini, di musim panas saya akan tinggal di sini. Gitu ya. Demikianlah orang bodoh selalu berpikir. Mereka tidak menyadari bahaya dari kematian. Nah, setelah berbagai perbincangan dengan Buddha, kemudian Buddha pun pulang, gitu ya. Buddha pun kembali ke tempat berdiamnya. Jadi si pedagang tadi pun mengantar Buddha sampai sekian jauh. Kemudian pedagang tadi kembali ke tempatnya, ya, kembali ke tempat dagangannya, ke tempat tinggalnya yang sementara itu. Kemudian seketika dia sampai ke tempat tinggalnya lagi, tiba-tiba dia merasakan ada sakit kepala sedikit, ada sedikit sakit kepala. Jadi dia berpikir, oh mungkin saya capek, jadi sebaiknya saya istirahat. Dia pun tidur, ya. Dalam tidurnya itu dia meninggal. Jadi sangat gampang, gitu ya. Dia meninggal setenang tidur aja, langsung meninggal. Ya, kami atas sana saya ada careful. Jadi kokong ini nanti kalau udah ngantar saya jauh pulang, kalau ada sakit kepala hati-hati ya. So after pass away, they Madanavanija reach to the Tusita Vimani, reach to the Tusita Dewapi. Jadi si pedagang kaya raya tadi setelah meninggal dia pun terakhir kembali di alam surga Tusita. So Tusita play every bodhisattva also stay there, and many people also want to go there. So for them, it's a happy day for them, happy New Year for him. Jadi alam surga Tusita ini merupakan tempat yang banyak orang-orang inginkan sebenarnya. Karena di sana semua bodhisattva biasanya banyak yang tinggal di sana, gitu ya. Jadi bagi si pedagang tadi terlahir di alam Tusita itu juga merupakan Happy New Year baginya. So I also wish may you all also can practice Manasati meditation and also can accumulate many merits every day, and also I wish may this year is a happy new year for all of you. Jadi saya pun berharap semoga Anda senantiasa merenungkan kematian, kemudian Anda juga senantiasa melakukan berbagai kebajikan, dan semoga tahun ini menjadi tahun yang bahagia bagi Anda semua. Okay, so question answer session. Oke, baik. Kita akan membuka untuk pertanyaan, beberapa pertanyaan dari audiens. Mungkin ada yang ingin bertanya? I see that online also who want to ask.
ya sambil menunggu mungkin dari online juga ya. Yeah, nobody asking the online. Ya dari Bapak Ibu sekalian, ada yang ingin bertanya mengenai tema hari ini? Yeah. Ya, Pak Nabi saya dong. Tadi kan diceritakan bahwa untuk menjadi dengan hanya mendengar satu syair itu kan bisa langsung mencapai sotapanna ya. Nah ini wija dan carananya itu berarti belajarnya dari mana? Apakah dari kehidupan ketemu dengan Buddha-Buddha yang sebelumnya atau seperti apa? So the question is, so Sada mentioned that, or example like this, Madana Onija. So only by listening to one stanza of the Matok, he can attain Sotapanna. Right? So this attainment is due to the Vijja and Charanasit. His Vijja and Charanasit. So the question is, when did he accumulate this Vijja and Charanasit? Is it by the previous life when he also met with other Buddha? Yeah, possible. Other in previous life, he will meet Buddha, or he will meet the Buddha Sangha at the time. Like now in the Buddha dispensation, we also meet many the bhikkhu, right? So in the same way, he also will be meet with the Buddha Sangha also, or possible directly with the Buddha also. At that time, he already practiced Vijja and Charana. Nah, jadi bisa jadi ya, di kehidupan sebelumnya mungkin saja ia bertemu dengan Buddha langsung, atau dengan bertemu dengan para muridnya Buddha gitu. Jadi contohnya misalkan kita sekarang kan sehari-hari masih bisa ketemu dengan para bhikkhu gitu ya. Jadi dengan cara yang sama, ketika bertemu dengan bhikkhu atau para siswa Buddha, ya mereka juga bisa belajar Dhamma, bisa mengembangkan, menanam benih Vijja dan Charana tadi. So therefore, in the previous life marriage, previous life there, kusala are very, very evil. Very, very evil. Even a few little kusala also can support a lot. Therefore, we should do every day the kusala marriage. Ya, dan juga setiap perbuatan baik yang pernah kita lakukan, walaupun di kehidupan sebelumnya, sebenarnya semua itu sangat berharga, karena kita nggak tahu perbuatan yang mana, perbuatan baik yang mana sebenarnya bisa membawa kita untuk ya tadi ya bertemu dengan ajaran dan sebagainya. Maka dari itu Anda pun mesti senantiasa melakukan banyak perbuatan baik. So some the Thera, Arahant Thera in Gautama Buddha Sasana, some Thera they ordained 7 days only in the previous Buddha. Temporary bhikkhu, 7 days only. This 7-day marriage also can support to become Arahant. So therefore 7-day ordination also not so bad. 7 days serving also not so bad. No, the previous life. Previous life. Vijja Charana si. Jadi seperti halnya ada kisah dari apa ya, yang Bante yang di kehidupan sebelumnya, Bante ini pernah berlatih sebagai bhikkhu selama 7 hari. Tapi karena latihannya selama 7 hari itu, di kelahirannya yang sebagai yang terakhir tadi, dia bisa mencapai tingkat kesucian arahat. Jadi saya udah bilang,
bisa ditabis 7 hari pun itu sangat bagus sebagai bhikkhu sementara ataupun sebagai sayali sementara 7 hari pun apa-apa. Yeah. So even animal also, previous life already practice. Maybe this life become the Sotapanna also possible. From like that, from Deva. From Deva he listed in the mother previous life. After that, because this kusala he reached the Deva world. At that time he continued the listed in the mother and practice. At that time became the Sotapanna. Ya, bahkan perbuatan baik yang dikumpulkan selama menjadi binatang pun itu bisa gitu ya, untuk mendukung pencapaian kesuciannya. Jadi seperti cerita Dewa Kodok ya, Dewa Katak kalau Anda masih ingat. Jadi sebagai Katak yang mendengarkan ceramah dari Buddha, kemudian meninggal di saat itu juga, terlahir kembali sebagai dewa. Kemudian sebagai dewa dia kembali ke tempat dia meninggal sambil lanjut untuk mendengarkan ceramah Buddha yang sama, kemudian mencapai tingkat kesuciannya. Some people say no time to meditate. Yes, every person has too many things to do, to dare, to do with every day, right? But tomorrow one day my friend can't be here to meditate. One day at least. Jadi mungkin ada yang bilang, oh Bante sebagai umat awam itu sibuk gitu ya, jadi gak ada waktu untuk meditasi, ya kan? Jadi saya udah bilang, setidaknya besok ada 1 hari meditasi ODM gitu ya. Anda datanglah, karena ya sebulan sekali juga nggak buruk-buruk amat. Yes, even though we know you are busy with the Chinese New Year, but find one day. Ya, walaupun ya, kita tahu mungkin Anda sedang sibuk untuk persiapan Imlek kan, gitu ya. Tapi cobalah untuk datang 1 hari aja kok. Yeah, in our Tamasari, start tomorrow. There are 10-day retreat. Some people they meditate 10 days. So you are only 1 day mindfulness only. You should try 1 day mindfulness. Compare with the 10 day, 1 day are very small, very little. So you should try this 1 day. Ya, jadi besok di Wihara Taman Sari Campus di Bogor ya, itu akan mulai retret selama 10 hari. Jadi para yogi yang sudah datang mereka akan berlatih meditasi intensif selama 10 hari. Retretnya Bante Sayadaw Kowida ya. Jadi dibandingkan dengan mereka 10 hari, Anda cuma 1 hari. 1 hari itu gak ada apa-apanya dibanding 10 hari. Setidaknya makanya 1 hari itu cobalah. Okay, share memory. Ya baik. Selanjutnya mari kita bersama-sama untuk melakukan pelimpahan jasa. Mungkin kita bisa bersama-sama. Ya, sama-sama. Ya. Sambil duduk tidak apa-apa. Itta wadaca ame samada punya samada sawe dewa nuwadandu sabha sampati sedia. Itta wadaca ame samada punya samada sawe buddha nuwadandu sabha sampati sedia. Itta wadaca ame samada punya samada sabe satta numodandu sabha sampati sedia. Idame nyadina hotu sukita hotu nyadayo. Idame nyadina hotu sukita hotu nyadayo. Idame nyadina hotu sukita hotu nyadayo. Idame punya asawakaya wa hotu. Idame punya nibbana sabacayo hotu. Mama punya bahkan sabasatana bajeni
Samang punya mandu. Sadu, 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 sadu. Okay, may you all be well happy always. Semoga mencapai di mana. Sadu, sadu, sadu. Ya, mari kita juga bersama-sama menyampaikan penghormatan dan permohonan maaf kepada saya Daud sebelum kita melakukan sesi foto bersama-sama ini ya. So now we're gonna perform apologize once more to Sayadaw by reading the Okasa, and then after that we can perform standing namaskaram for 3 times to Sayadaw. Okasa wadami bante. Maya katang punyang samina anumoditapa. Sadu, sadu, numodami. Samina katang punyang mayang datapa. Sadu, numoditaba. Sadu sadu anumodami. Okasa baratayena katam sabang acayam kamatami bante. Kamami kamitaba. Sadu okasa kamami bante. Suki hotu nibbana sakya hotu. Oke, selanjutnya kita akan melakukan sesi foto bersama. Oh, untuk Dana dulu ya. So we're gonna please the audience to do the direct offering for the patas, ropes, and flowers. Jadi untuk kalian kita yang mau berdana langsung pada saya tahu boleh dipersilakan untuk langsung naik ke stage.
Oke, kami mengundang audiens untuk bisa berfoto bersama saya dong di stage.